Sama yang kayak dulu ya. Ini kolam 1 volumenya 700 ton. Yang tadi kolam 2 isinya 20 ekor. Yang ini tadi kolam 1 isinya 30 ya. Volume 700 ton, yang itu 550 ton. Isinya 20 ekor. Sebagai staple food. Staple food adalah makanan pokok ya, atau makanan harian yang di dalam prosesnya nanti dia akan dikombinasikan dengan misalnya pakan pewarna. Di sini sebelah Halo semuanya, Assalamualaikum buat para penghobi dan pecinta koi semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel Pesona Koi Indonesia kali ini. Pada konten ini, pecinta koi semua kami ajak untuk melihat ikan koi Indonesia kelas juara. Juga kami ajak untuk mengenali seperti apa cara memilih ikan koi yang memiliki potensi semakin hari semakin bagus. Sebelum kita ulas, bisa pecinta koi semua klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar channel Pesona Koi Indonesia semakin besar dan rajin bikin video edukasi terkait hobi ikan koi. Halo, salam koi lover. Saya Agung Wibowo, owner dari AKF, dan ini saya Indra dari Saki Hikari Indonesia. ya, ini adalah Azukari AKF yang ke-10. Jumlahnya 50 ekor Gosanke, Kohaku, Sanke, Soa, dan Tancho. Size-nya, statnya saat ini nanti tanggal 9 Agustus 2025 masuk size 45-50 cm. Masa keeping, masa Azukari 7 bulan. Nanti minimal di tanggal 8 Maret 2026. Salam koi lover, selamat bergabung, selamat datang di AKF dan Azukari yang ke-10. Jadi saya jelaskan, Azukari itu adalah bahasa Jepang, artinya itu adalah penitipan. Nah, Azukari itu identik dengan breedernya. Kalau dengan penghobi, kalau dengan seller itu namanya secara umum grow-out. Terus masalah kesiapan Azukari itu seperti apa? Kalau di AKF, nomor 1 adalah bahan atau ikan yang akan dibuat Azukari. Ini adalah bahan-bahan pilihan yang mempunyai masa depan 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 7 bulan ke depan. Ini akan sangat bagus. Ini bisa bertumbuh bagus, bisa grow-nya bagus, warnanya bisa naik. Jadi tidak harus finish pada saat start. Itu yang terpenting. Terus kedua adalah kolam. Kolam di AKF untuk Azukari adalah kolam terbaik. Kita gunakan 2 kolam untuk 50 ekor dengan volume 700 ton 30 ekor dan 550 ton untuk 20 ekor. Airnya ngalir, kedalamannya sangat dalam, cukup antara 1,5 sampai 2 meter. Terus perawatan skill ini sangat berpengaruh. Kalau di AKF perawatannya kita rutin kasih makan yang cukup. Kalau di matpon 2 kali udah cukup dengan menggunakan pakan. Nah, penggunaan pakan ini juga sangat berpengaruh. Untuk Azukari 10 ini kita gunakan Saki Hikari N20 dan color Saki Hikari. Bagi para pelanggan, bagi para penghobi yang ingin ikut Azukari, silahkan masuk di WA Group Agung Koi Farm. Bebas, semua bisa masuk ke WA Group, bisa mengikuti Azukari. Misalkan tidak dapat ikan juga tidak apa-apa. Di situ juga ada diskusi-diskusi penting tentang ikan. Terus keuntungan mengikuti Azukari, para penghobi, para feeder yang ikut Azukari ini dengan start kecil 45-50 cm nanti akan dipanen 7 bulan dengan ikan yang sudah jumbo dan bagus. Dan yang terpenting adalah garansi 100%. Misalkan di tengah jalan ini ikan ini sakit, mati, ikan ini hilang atau cacat permanen,
uang Anda saya jamin akan kembali 100%. Itu yang terpenting. Mungkin itu dari saya. Salam koi lover. Sama yang kayak dulu ya. Ini kolam 1, volumenya 700 ton. Yang tadi kolam 2 isinya 20 ekor. Yang ini tadi kolam 1 isinya 30 ya. Volume 700 ton, yang itu 550 ton. Isinya 20 ekor. Ini saya tunjukkan nih Mas, di Azukari yang ke-10 di AKF, kita sangat berbahagia. Kami bisa menggunakan dan mengenalkan produk Hikari N20 sebagai produk yang selama lebih dari 30 tahun digunakan di Sakai Fish Farm Jepang. Di Jepang dipakai Betul, ya, selama 30 tahun periode. Lebih dari 30 tahun Sakai Fish Farm hanya menggunakan produk buatan Hikari. Salah satunya adalah N20. N20. Betul, N20. N20 adalah kode pakan yang dibuat oleh Kyorin Jepang hanya untuk Sakai Fish Farm. Sebenarnya itu eksklusif. Betul, eksklusif. Eksklusif untuk Betul. pakan di Jepang. Ya. Di Sakai ya. Baru di tahun 2025 ini kami mendapatkan izin untuk mendistribusikan ini ke seluruh dunia. Mas. Nah, tapi kalau kita ditanya apakah N20 ini baru diproduksi? Tidak. Karena N20 sudah digunakan di Sakai Fish Farm lebih dari 30 tahun. Itu sebagai staple food. Staple food adalah makanan pokok atau makanan harian yang di dalam prosesnya nanti dia akan dikombinasikan dengan misalnya pakan pewarna. Di sini sebelah saya depan Mas Agung ada namanya Saki Hikari Color Enhancing. Nah, ini untuk meningkatkan warna, khususnya warna merah atau beni pada koi. Nah, kemudian nanti untuk shiroji kami akan menggunakan Saki Hikari Pure White ya untuk meningkatkan warna putih pada dari kami tim Kyorin Jepang dari pabrikan pakan Hikari di Jepang. Setiap tahun bersama-sama dengan Sakai-san sebagai owner dari Sakai Fish Farm itu mereview performance pakan yang digunakan selama 1 tahun. Memang kalau kita lihat Mas, Gosanke kan terdiri dari 3 warna kan, di beni, shiroji dengan sumi biasanya. Kami percaya kami bisa memperbaiki atau menunjukkan progres yang baik di koi untuk warna beni dengan warna shiroji. Tapi di sumi itu sebetulnya adalah genetik. Oke. Ya, genetik. Kemudian Suminya, ya ada perlakuan tertentu menurut saya dari air ya, bukan dari pakan. Bukan dari pakan. Jadi pakan hanya berdampak pada satu growth, kemudian yang kedua warna di shiroji dan di beni. Tanggal 20, 20. 21, 22, 23. Oke, selama 3 hari Pak ya. Ya, jam 19, jam 7 malam sampai jam 9. Legenda Koi Indonesia. Memperkuat yang berharga. Baik, itu tadi konten kami kali ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi bagi penghobi ikan koi semua. Terima kasih sudah menonton Pesona Koi Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe-nya, serta jika ada pertanyaan atau komen, bisa ditulis pada kolom komentar. Sampai jumpa pada konten kami berikutnya. Terus tonton channel kami.